Angin sejuk yang menerpa kulit menjelang matahari tenggelam itu semakin membuat betah pengunjung kafe di salah satu sudut kota. Berbincang mengenang memori lama sambil minum kopi bersama sahabat cukup mengasyikkan barangkali. Sebuah rintisan usaha anak muda di awal 20 tahunan ini terletak tepatnya di Jalan Kartini nomor 1, Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor. Muhammad Ramadan Saputra atau yang kerap dipanggil Rama merupakan anak muda asal Cisarua yang merintis usaha kafe mahakan bersama teman-temannya yang dimulai pada awal tahun 2021. Berangkat dari keluarga yang sederhana, Rama dan keempat founder lainnya bersikeras untuk merintis usaha kafe dengan konsep edukasi di tengah pandemi. Hal ini bermula dari keresahan mereka selaku penduduk asli Cisarua Puncak yang melihat bisnis usaha di sana banyak dimiliki oleh orang luar. Rama dan keempat founder lainnya ingin potensi usaha di Puncak juga dimiliki oleh warga setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Saputra. Saya merupakan salah satu founder dari Mahakan. Mahakan Cafe ini kalau buka secara ofisialnya itu kemarin itu tanggal 23 Juni. Tapi kalau digarapnya, dipersiapkan segala macamnya itu sudah sekitar 7 bulan. Semua yang ada di sini tuh kita kerjain sendiri gitu. Dari mulai masang listrik, ngecat tembok, bikin kursi, bikin barnya. Jadi yang bikin lama 7 bulan tuh tadi. Jadi sekarang semuanya dikerjain sendiri, nggak pakai tukang segala. Iya, ya minim lah tukangnya. Kecuali yang nggak bisa sama sekali kita kerjakan sendiri, baru kita panggil tukang gitu. Arti dari Mahakan Cafe ini ada ini nggak? Ada, dan sempat mengalami beberapa kali perubahan lah gitu secara filosofis. Karena awalnya itu Mahakan sendiri kan project kita waktu masih di kampus yang lagi jadi mahasiswa, keresahan kita pengen makan yang murah, makanya kita plesetin namanya mahasiswa makan gitu, jadi Mahakan. Tapi karena pandemi kita kesini pengen terus produktif ya, pengen bikin project, pengen bikin bisnis, akhirnya Mahakan diubah lagi maknanya yang lebih cocok. Jadi Mahakan itu dimahakan, segala sesuatu yang akan kita mulai, yang akan kita lakukan, kembalikan dulu ke Yang Maha gitu, minta izin dulu sama Yang Maha. Terus kalau udah berusaha, kembalikan lagi kepada Yang Maha. Jadi dimahakan dulu biar semuanya berkah gitu. Jadi ibaratnya segala kegiatannya melibatkan Allah juga ya. Bismillah lah gitu. Kata betul, Mahakan ini emang bukan milik kita 5 orang yang sering disebutnya founder gitu. Kita tuh sebenarnya menerapkan satu sistem yang namanya equity crowdfunding. Jadi bahasa mudahnya itu patungan. Nah, kita orang-orang Cisarua, mahasiswa Cisarua, pemuda-pemuda Cisarua gitu punya keresahan bahwa mayoritas usaha yang ada di sini itu pemiliknya itu bukan orang sini. Jadi orang-orang dari Jakarta, dari luar kota gitu. Jadi kita yang ada di sini tuh hanya bisa jadi karyawannya aja. Nah, kita tuh resah karena itu akhirnya bikin usaha sendiri yang pengen dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita yang bikin, kita yang punya, karyawannya dari sini semua, dan hasilnya tentu untuk kita. Nah, terkumpullah teman-teman yang punya keresahan yang sama, sekitar sampai saat ini tuh ada 100 orang lebih lah gitu. Ada yang tadi kan meskipun dia orang tidak punya, tapi punya semangat yang sama gitu. Saya cuma punya 100.000, mau ikutan juga nih, bantu, kita ajak juga. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Jadi semuanya kita akomodasi lah, diakomodir. Lelaki berkacamata dengan rambut ikal itu mengaku bahwa bertahan di tengah pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini tidaklah mudah bagi perintis usaha baru. Mahakan yang didirikan dengan konsep edukasi ini memang dicanangkan untuk membuat nyaman para pelajar dan mahasiswa yang mengerjakan pekerjaan sekolahnya.
Dengan lokasi yang agak masuk dari jalan raya, membuat Cafe Mahakan tidak terlalu bising namun tetap strategis. Salah satu upaya Rama selaku salah satu founder Cafe Mahakan untuk tetap membuka kafenya di tengah PPKM ini ialah dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Sebelum memasuki kafe, para pengunjung diminta untuk cuci tangan dan mengecek suhu tubuh serta berjaga jarak dengan pengunjung lainnya. Lelaki bertubuh mungil itu mengaku, daripada hanya di rumah, Rama memilih mendedikasikan dirinya untuk terus kreatif di tengah pandemi. Selain membuat kopi dan hidangan lainnya, Rama juga berpartisipasi dalam promosi Cafe Mahakan. Ia membuat brosur, pamflet, maupun promosi lainnya di sosial media Mahakan. Mahakan sendiri buka dari pukul 2 siang hingga pukul 9 malam. Kumpulan kertas ukuran persegi dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 cm itu memenuhi sudut depan Cafe Mahakan. Kertas-kertas ini merupakan respons dari pengunjung Cafe Mahakan yang telah mengunjungi tempat ini. Terlihat banyak respons positif yang ditulis para pengunjung. Hal ini membuat lelaki berusia 22 tahun itu senang dan bersyukur. Karena memang kita juga sebagai founder kan bukan orang yang punya itu, dari latar belakang keluarganya pun ya orang yang biasa saja, jadi nggak punya modal sebesar itu. Kita saat akan membangun bisnis kan awalnya dari forum mahasiswa Cisarua tuh, kita 15 orang dikirim untuk ikut pelatihan kopi ke Kabupaten Bogor gitu, 3 hari kita latih di sana, terus pulang-pulang dikasih seperangkat alat kopi gitu, disuruh bikin bisnis, bikin usaha gitu, nggak boleh dibagiin, nggak boleh dijual, harus dibikin usaha. Nah, kita kan bingung ya, kita punya alat doang tapi nggak punya modal, nggak punya tempat gitu. Nah, memutar otak dan ketemulah solusi yang ini gitu. Setelah nyari dana sampai ke dinas segala macam nggak dapat, ya solusinya equity crowdfunding ini. Teman-teman kita ajak yang punya semangat yang sama, dan alhamdulillah gitu, bisa terwujud juga pada akhirnya. Kesulitan yang sekarang lagi dialami itu kondisi ekonomi ya, karena adanya COVID ya, pandemi ya. Jadi kita baru buka seminggu, waktu itu tanggal 23 Juni langsung ada PPKM, kita nggak boleh dine in, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi kita agak sedikit kesulitan di situ sih. Kita lagi pandemi, harus kuliah online, sekolah online, butuh tempat yang nyaman buat belajar gitu, ada wifi-nya, ada edukasinya, nanti ke depan akan dikembangin lagi, ada perpustakaannya gitu ya. Cuman untuk produknya sendiri rata-rata homemade gitu, kita yang buat sendiri. Kayak kita kan tadi salah satu front end-nya itu bakmi sehatnya ya, makanya namanya baikmi bukan bakmi. Nah itu bakminya kita buat sendiri dari sayuran, jadi mudah-mudahan jadi makanan yang sehat lah gitu. Karena kan mie biasanya konotasinya tuh makanan yang kurang menyehatkan. Terus kayak snack-snacknya kayak rujak cireng kita bikin sendiri di rumah, ada samosa juga bikin sendiri gitu. Jadi rata-rata ya bikin sendiri sih gitu. Intinya nekat aja dulu sih, mulai aja dulu, jangan kayak terlalu banyak berpikir nanti gini nanti gitu. Riset dalam boleh, tapi kalau cuma riset, cuma teori yang diperbanyak tanpa ada praktek, akhirnya nggak jalan-jalan. Nah kita intinya mulai aja dulu gitu. Lelaki yang juga merupakan mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta itu memberi pesan kepada kita yang ingin mulai merintis usaha dengan tekad bismillah, mulai aja dulu. Karena jika kita hanya mempunyai ide namun tidak dipraktikkan, maka mimpi-mimpi itu hanya akan jadi hayalan belaka. Rama berharap kegigihannya dan founder-founder lain dapat memotivasi teman-teman semua untuk merintis usaha di usia muda. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, selagi kita mau berusaha, maka semuanya akan bisa terwujud. Lelaki yang ditemui pada Rabu 28 Juli 2021 ini menambahkan bahwa restu dan doa orang tua menjadi sangat penting di saat kita ingin merintis sebuah usaha.